Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Besari dari Universitas Cyber Asia Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Pada kali ini, saya akan mereview sebuah artikel atau jurnal dengan judul Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial dengan Studi dalam Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Judul topik di sini adalah manajemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial dalam studi bidang hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Jurnal ini ditulis oleh Firdausi Dzulhijjah Yani, yang kedua Syamsiah Syamsuddin, dan yang ketiga Muhammad Nur. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Profit dengan volume 14 nomor 1 pada tahun 2020. Untuk abstrak, saya bacakan, dalam interaksi yang menjadi pada hubungan industrial akan ditemukan perbedaan pemikiran antara manajemen perusahaan dan pekerja yang dapat memicu timbulnya permasalahan hubungan industrial. Konflik semacam ini sering dikenalkan dengan istilah perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang baik pada sektor industrial, sehingga dapat menyelesaikan konflik atau persoalan yang terjadi dalam hubungan industrial atau tenaga kerjaan, serta diperlukan upaya dan dukungan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik hubungan industrial demi kelangsungan usaha perusahaan, kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya, serta stabilitas perekonomian nasional. Penulisan tesis ini bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan dan menganalisis manajemen konflik dalam proses penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, mendeskripsikan dan menganalisis peran Isnaker dalam menyelesaikan hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan dalam perspektif manajemen konflik. Untuk kata kunci di sini ada manajemen konflik, hubungan industrial, penyelesaian permasalahan hubungan industrial. Selanjutnya, sebagai latar belakang masalah, yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan dan imbalan yang layak. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil. Yang kedua, hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja menjadi kunci untuk menghindari terjadinya konflik, termasuk konflik terkait PHK. Namun, realitanya hubungan industrial tidak selalu berjalan harmonis. Yang ketiga, terdapat 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu ketidaksesuaian hak, ketidaksesuaian kepentingan, ketidaksesuaian PHK, dan ketidaksesuaian antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Yang keempat, pemerintah diharapkan mampu menciptakan lingkungan industrial yang baik dan dapat menyelesaikan konflik atau meminimalisir konflik yang terjadi dengan menghubungkan pada dinas terkait di bidang tenaga kerjaan. Yang kelima, diperlukan upaya optimal dalam proses penanggulangan konflik hubungan industrial demi kelangsungan perusahaan, kelangsungan hidup pekerja atau buruh, dan stabilitas perekonomian nasional. Secara garis besar, latar belakang masalah artikel ini adalah adanya permasalahan atau konflik hubungan industrial yang terjadi di perusahaan-perusahaan, sehingga diperlukan peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya, untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Fokus penelitiannya adalah manajemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial dan peran dinas tenaga kerja Kabupaten Pasuruan. Sementara untuk analisis data, artikel ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif. Selanjutnya untuk hasil, yang pertama, manajemen konflik dan proses penyelesaian permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan. Jenis-jenis hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, hubungan industrial Kabupaten Pasuruan menerapkan hubungan industrial Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Terdapat lembaga kerjasama tripartit, LKS tripartit di perusahaan-perusahaan sebagai wadah diskusi dan konsultasi terkait hubungan industrial. Lalu, jenis-jenis konflik atau permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan. Itu ada ketidaksesuaian hak, ketidaksesuaian kepentingan, PHK, dan ketidaksesuaian antar serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya, untuk faktor-faktor penyebab konflik hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan adalah upah yang diterima pekerja dirasa kurang,
lalu besarnya UMK yang tidak mampu dipenuhi perusahaan, serta kondisi perusahaan yang mengalami kemunduran. Selanjutnya, untuk proses penyelesaian konflik hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan diselesaikan melalui musyawarah dan perundingan bipartit di LKS bipartit. Jika tidak menemui kesepakatan, dilanjutkan dengan perundingan tripartit yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja. Dan terakhir, peran Dinas Tenaga Kerja dalam penyelesaian permasalahan atau konflik hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan, yaitu Dinas Tenaga Kerja berperan sebagai mediator dalam perundingan tripartit untuk penyelesaian konflik. Yang kedua, memiliki tim deteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya demo atau unjuk rasa pekerja. Dan yang ketiga, melakukan pembinaan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan harmonis. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen konflik dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui perundingan bipartit dan tripartit dengan peran Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dan pembina. Sebagai keterbatasan, berdasarkan analisis, beberapa keterbatasan penelitian yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, cakupan lokasi penelitian. Dalam artikel ini hanya berfokus pada manajemen konflik dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan dan tidak ada perbandingan atau analisis lintas daerah. Yang kedua, sumber data. Artikel tidak menyebutkan secara rinci sumber data yang digunakan, apakah hanya dari wawancara, dokumentasi, atau juga observasi lapangan. Tidak ada informasi mengenai jumlah informan atau responden yang dilibatkan dalam penelitian. Yang ketiga, kedalaman analisis. Meskipun memaparkan proses penyelesaian konflik secara detail, artikel ini tidak menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas dan kendala dalam menerapkan manajemen konflik tersebut. Juga tidak ada pembahasan mengenai dampak dan implikasi dari penerapan manajemen konflik yang dilakukan. Yang keempat, generalisasi hasil. Dengan hanya berfokus pada satu lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Pasuruan, artikel ini memiliki keterbatasan dalam menggeneralisasi hasil penelitian ke daerah lain. Secara keseluruhan, artikel ini belum secara komprehensif mengidentifikasi dan menganalisis keterbatasan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan relevansi dengan fenomena saat ini, dan dikaitkan dengan teori yang pertama untuk kesimpulan dan ada perselisihan atau konflik hubungan industrial di Kabupaten Pasuruan terjadi karena ketidaksesuaian hak, ketidaksesuaian kepentingan, PHK, dan ketidaksesuaian antara serikat pekerja dan serikat buruh. Yang kedua, proses penyelesaian konflik dilakukan melalui perundingan bipartit di lembaga kerjasama bipartit atau LKS bipartit. Dan jika tidak menemui kesepakatan, dilanjutkan dengan perundingan tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan sebagai mediator. Yang ketiga, peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan dalam penyelesaian konflik adalah sebagai mediator, memiliki tim deteksi dini, serta melakukan pembinaan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan harmonis. Untuk relevansi dengan fenomena saat ini, yang pertama, fenomena perselisihan atau konflik hubungan industrial masih sering terjadi di Indonesia seperti isu terkait upah, PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Yang kedua, peran pemerintah di daerah melalui Dinas Tenaga Kerja menjadi kunci dalam penyelesaian konflik hubungan industrial di daerah. Yang ketiga, pentingnya penerapan manajemen konflik yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang keempat, relevansi dengan teori manajemen hubungan industrial. Yang kelima, artikel ini sejalan dengan konsep hubungan industrial yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selanjutnya, untuk relevansi dengan teori manajemen hubungan industrial, yaitu artikel ini sejalan dengan konsep hubungan industrial yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah atau tripartit. Yang kedua, proses penyelesaian konflik melalui perundingan bipartit dan tripartit sesuai dengan teori manajemen konflik, yaitu kolaborasi dan mediasi. Dan yang terakhir, peran Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dan pembina juga selaras dengan teori manajemen konflik yang menekankan peran pihak ketiga yang netral. Ya, berikut terima kasih untuk review jurnal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen hubungan industrial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.